kita berjalan dengan lancar. Oke, yang pimpin doa hari ini siapa? Alim. Dan siapa? Oh, Alim. Ayo Alim, silakan. Ayo teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Coding apa? Ayo. Coding itu rasional, coding. Oke, hari kita udah belajar tentang coding. Coding itu apa? Istilah dalam komputer atau dalam pemrograman. Nah, untuk sekarang kita lanjut materi coding yang kedua, yaitu berpikir komputasional. Nah, coba deh dari kata berpikir komputasional, ada kata apa di sana? Komputasional. Tahu nggak komputasional itu apa? Kurang tahu, Bu. Komputasional asal kata dari kata Komputer. Komputer, benar. Komputer artinya kita diajarkan untuk berpikir seperti kayak pemrograman dalam komputer. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, mari bertanya deh, benda apa sih yang sering kamu gunakan sekarang ini? Ya, benar. Yang sering kita pakai diajak tidur ya? Ya, Bu. Diajak apa lagi? Belajar. Diajak game. Nah, itu adalah salah satu dari kecerdasan artifisial. Oke, nah berpikir komputasional itu apa sih? Nah, kenapa sih kita harus belajar berpikir komputasional? Berpikir seperti kayak komputer, program-program yang ada di komputer atau di handphone. Tujuannya yang pertama yaitu kita dapat memahami prinsip-prinsip dasar berpikir komputasional. Nah, apa saja? Yaitu untuk sekarang kita akan belajar tentang pengenalan pola atau pattern recognition. Yang kedua, memberi contoh penerapan berpikir komputasional.
Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita tuh sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Coba kalian kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecerdasan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemur milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking.
Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Oke, ada berapa macam tadi prinsip dalam berpikir komputasional? Oke, yang pertama apa? Deposisi. Ya, deposisi. Yang kedua? Pola. Yang ketiga? Abstraksi. Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Nah, tadi ada kata dekomposisi. Nah, contohnya apa dekomposisi?
berarti ini adalah cara berpikir komputasional dengan cloud atau komputer. Berarti kamu ibu kirim ilmunya, sudah ya? Nanti kamu latihan sendiri. Nah, misalnya tadi kan ada yang salah. Itu dia kok dia bisa lewat dia? Kenapa nggak bisa lewat? Nah, karena salah instruksi atau salah polanya. Jadi harus sesuai dengan instruksi. Lihat dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada kata yang ketiga, berpikir komputasional yang ketiga apa coba? Abstraksi. Nah, abstraksi itu apa? Menyaring atau mengambil informasi yang penting-penting saja. Nah, misalnya di sini ada contoh. Aku adalah hewan ternak. Aku bisa dijadikan hewan kurban. Nah, badanku besar. Aku punya corak hitam dan putih. Nah, aku bisa dijadikan hewan kurban untuk 7 orang. Siapakah aku? Nah, kenapa kamu nyebut sapi? Jawabannya kambing. Oke, alasannya kenapa? Oke ya, ingat ya. Abstraksi itu hanya menyaring informasi penting. Kalau hewan ternak banyak nggak? Belum bisa dijadikan satukan. Terus kenapa kamu jadi sapi? Di sini ada kata apa lagi? Badannya besar. Ada tanda apa? Ada corak hitam dan putih. Hewan yang ada putih dan hitam adalah sapi. Kalau kambing ada nggak putih hitam? Terus kambing sama sapi besar mana? Nah, kalau kambing badannya besar nggak? Kecil. Nah, jadi kalau kita berpikir komputasional yang ketiga, abstraksi, berarti kita hanya menyaring informasi penting. Berarti ini hewan ternaknya kita nggak pikirin. Jadi kita pikir itu dia badannya besar, punya corak hitam dan putih. Jadi yang lainnya kita nggak usah pikir. Jadi kita fokus pada badan besar, coraknya hitam putih. Oh, pasti jawabannya adalah sapi. Berarti itu abstraksi ya. Nah, yang terakhir, nah misalnya ada lagi nih. Aku adalah tempat orang juga kenal. Terus ada meja, ada kursi. Tapi bukan di rumah. Jawabannya Pak Good. Di masyarakat buat di mana? Restoran atau warung makan atau tempat nongkrong. Kayak warteg atau kafe. Nah, oke. Nah, yang kedua, aku adalah alat tulis. Biasanya digunakan dan penulis, terus panjang dan terbuat dari kayu. Iya, jawaban kalau jawaban yang pulpen salah. Kenapa? Karena terbuat dari kayu. Kalau pulpen kebanyakan dari plastik. Oke, sudah. Ini ada nanti ada yang flagnya ya. Oke, ini abstraksi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah berpikir komputasional yang keempat. Tadi apa yang keempat? Berpikir algoritma, yaitu berpikir algoritma. Jadi kita menyusun secara urut atau struktur. Nah, ini ada gambar apa? Roti sandwich atau roti bakar. Siapa yang pernah makan roti bakar? Kalau berpikir algoritma, ini cara membuatnya secara terstruktur atau berurutan. Nah, siapa yang pernah bikin roti
putih dulu, silakan. Ini dijalumin. Ya, dijalumin ya, pakai jarum. Kita pengenalan pola gimana ya? Ya, itu. Nah, pertama putih. Nah, yang kedua putih. Nah, yang kedua apa? Jangan. Nah, yang kedua apa? Coba. Yang kedua apa lagi? Mana siapin? Mana merahnya? Ini merah. Nah, kita lagi belajar pengenalan pola ini ya. Nah, nanti hasil apa ya? Hasil. Nah, nanti kita hasilnya bisa digunakan untuk menghias kelas. Putih, merah. Ibu ini kan dipotong. Ya, langsung masuk aja. Ayo, siapa yang sudah jadi? Sudah? Ayo, sudah. Sudah mulai? Ya, oke, cepat. Ini satu dua. Ya, satu-satu sama satu kelompok. Oh, ini udah jadi nih. Mana lagi? Ini. Ayo, apa lagi tuh? Baca instruksinya. Yang pertama suruh ngapain? Warna apa? Putih. Yang kedua? Merah, biru, kuning, hitam, hijau. Lihat ya, sesuai instruksi ya. Nah, terus apa Mantap, lagi? Mem. Tuh, hitam. Hitam. Ayo, yang sudah selesai boleh maju ke depan. Ya, kenapa? Mau kayak gitu. Itu sama. Hijau. Putih. Saya udah, Bu. Oke, sudah. Ayo. Maju ke depan. Nah, oke. Ayo maju ke depan. Ya. Bu, Chandra, Bu. Ayo Chandra. Ibu diambil satu. Ya, sudah berdiri dulu. Oke, ayo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Apa jatuh? Oke, instruksinya apa? Yang pertama apa? Putih. Benar atau salah? Benar. Yang kedua? Merah. Benar? Yang ketiga? Biru. Yang keempat? Kuning. Terus apa lagi? Hitam. Hijau. Hitam. Kuning. Biru. Putih. Sudah? Oke. Nah, ya. Yang satu ya. Merah. Nah, ini harusnya ada merah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok putih. Yang sudah lagi siapa? Ayo. kita mau hitam. Bu, ini meeting, Bu. Ayo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah yuk mulai. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai nih hasilnya nih. Nah, kayak gini ya. Oke, yang pertama apa nih? Ya, terus? Ya. Ya, terus? Ya. Oke. Oh, ini bentuknya ya. Oke. Nah, ini kelompok Alfi. Ini bentuknya kayak gini nih. Ya. Udah? Beda ya? Beda. Polanya beda dari kelompok 1 dan 2. Oke, keren. Tepuk tangan untuk kelompok hijau. Oke, lanjut kelompok. Ya, yuk. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Mana polanya yang sudah kalian buat? Oh, sini. Ya, oke. Yang pertama, polanya warna apa dulu? Ini, merah. Ya. Ya. Hitam. Oke. Cantik ya. Oke, tepuk tangan. Untuk kelompok. Ayo, kelompok. Nah, polanya. Ayo, silakan. Ya. Ini ya. Cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini hasil dari kelompok. Ya. Ya, pola yang kamu buat yang pertama apa nih? Warna apa dulu? Putih, merah, biru, kuning, putih, biru, kuning, hitam, hijau. Nah, ini kayaknya tadi ada yang tidak sesuai dengan instruksi pola yang dibuat ya? Iya, harusnya putih, merah, biru, apa lagi? Kuning, hitam, hijau. Hitam, kuning, biru, kuning. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan. Nah, pola yang tadi kamu buat itu semuanya tidak ada yang salah ya. Nah, tapi kalau sesuai instruksi tadi ada yang namanya kurang betul. Artinya kalau sudah ada instruksi seperti ini, kita mengerjakannya harus sesuai instruksi. Oke, kita speaking dulu semuanya. Siap berdiri. Siap. Kita speaking. Dalam ya. Oke, 1, 2, 3. Pada hari ini
tidak ada yang salah ya. Nah, tapi kalau sesuai instruksi tadi ada yang naruhnya kurang betul. Artinya kalau sudah ada instruksi seperti ini, kita mengerjakannya harus sesuai instruksi. Nah, supaya hasilnya jadi lebih bagus. Nah, seperti ini. Nah, coba dilihat. Lebih rapi tidak? Rapi. Kalau mengikuti instruksi dengan baik. Nah, tadi juga ada lagi nih model dari kelompok si Alvin. Dia naruhnya di tengah. Tapi ini juga bagus. Ya, tidak ada yang betul. Tapi kalau untuk hiasan kelas, ini lebih baik seperti ini. Kalau semuanya kayak gini, bisa dipasang untuk jendela sana. Nah, ini juga pola nih.